Kusno, Pak Karno itu Kusno namanya ya, karena 4 kali sakit sampai mau meninggal, keberatan nama mungkin diganti. Ya, terus hoream, terus hoream, penyakit orang Sunda yang paling parah, hoream. Ya, itu dikejar orang Belanda, orang Jepang, malah sama bangsanya sendiri mau dibunuh ya Pak Karno. Besoknya peristiwa 17 Agustus 1945 kan Pak Karno diculik, untung yang menyelamatkan. Tadinya mau yang membunuh. Ya, ada yang tahu diculik kemana Pak Karno? Tanggal 16? Rengas Dengklok. Diculik ke Dengklok. ke rumah makan Ibu Mas yang ada di Gunung Kalapa. Oh gitu. Ada bencana enak sana. Kajian sama narasina jadi orang dahar bareng makan bareng di sana. Ya, ke Rengas Dengklok. Gimana? Ya. Ini kita lagi ada di jalan terkenal sedunia, tertua se-Indonesia. Jalan aspal pertama di Indonesia ini ya. Wih. Teman saya yang jualan wayang pasti saya buatnya di Telkom ya, atau yang di Tangerang juga ada. Hanya ada di Bandung tempat nongkrong. Dari zaman Belanda ini sudah ada ya. Karena jalan berasal dari bahasa Sunda, emang selalu menyatakan jalan-jalan sore menuju sampai Cikampek. Ini tepatnya catwalk peragawan orang Belanda ya, pamer mas bermakta jam tangan rolengnya di panjang tuh dari sana sampai ke Cikampek ya. Karena dulu orang Eropa atau orang Belanda kalau mau belanja nggak ada lagi di tempat lain, harus di sini di Jalan Braga. Tempat risetnya pusatnya se-Asia Tenggara. Kalau di Eropa di Paris, Prancis. Kalau kita di sini berbagai departemen dan instansinya pengen punya tempat. Tadi Gedung Gas Negara dulu adanya di kota Surabaya, pindah ke Bandung 1930 karena Bandung menjadikan pusat militer, ibu kota Hindia Belanda dan pusat administrasi. Ini kalau saya bawa tamu orang Belanda, kalau mau makan pasti makannya harus di sini karena restoran ini terkenal tuh Belanda. Ya, Wah, Braga Permai, satu-satunya restoran yang dari zaman Belanda sampai sekarang yang hanya menjual makanan Prancis dan Belanda. Gara-gara itu satu restoran dan 2 toko fusion Augumas yang Almanding Belang, Bandung dapat julukan PVJ, Paris Van Java. Ya, sampai sini. Dulu sempat jalannya dua arah, ke barat, sekarang ke timur. Ya, terus ke utara ya, sering ke utara dan satu jalur. Dan dulu aspal pertama Indonesia ini sekarang nggak di aspal karena ini rencananya dulunya ini berarti jalan kaki ya, di Yogyakarta Malioboro ya untuk pedestrian. Nah ini aspal tertua keduanya nih dari Braga, aspal tertua pertama kedua ini dari Sungai Raja sampai ke Kebon Tahu, aspal tertua kedua. Jadi bukan Asia Afrika ya, Asia Afrika masih tai kotok di Lebuan. Makan seri apa tai kotok? Maaf, kotorannya ada, binatangnya ada, benar nggak? Ayam. Tapi ternyata saya begitu cerita ada orang Banten protes, di situ bahasa kami kotok itu ayam, makanya di Banten ada cikotok. Ya, tapi kan orang Bandung tahunya nggak ada binatang kotok, ya ayam. Ya, kayak saya bercerita ini sebelah kanan Hotel Kedaton. Nah ini yang jadi viral di Indonesia. Via itu lewat begitu dua perlintasan rel. Bahasa kiratanya dikira-kira nyata ini ngolong. Nah, kita lagi ngolong nih tuh. Dulu orang Belanda berpikir bagaimana kereta lewat tidak menabrak kendaraan yang ada di depannya. Makanya, ya kereta lewat nggak akan nabrak. Jalan seperti itu, viaduk di Indonesia hanya ada 5 yang saya tahu. Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya. Di keempat tempat tadi kota besar tidak ada kereta yang berhenti. Kita melambat dan berhenti. Sayang tadi keretanya nggak lewat. Kalau ada macet berhenti melambat. Karena memang dari zaman Belanda dulu gitu. Melihat di Gunung Tangkuban Perahu utara selatan ke Papandayan. Makanya hotel yang sebelah kanannya hotel Kedaton. Kedaton kereta api datang kita tonton. Tuh. Balik lagi jalan aspal pertama Braga, kedua Sungai Raja, jadi bukan
Asia Afrika. Asia Afrika kalau menurut saya ada hubungannya dengan merek motor kolot, motor lama. Ada Harley Davidson, ada Ariel, Matchless, NSU. Dari India itu Royal Enfield. Nah, ada lagi yang terkenal Ducati. Ducati ada dua, Ducati Kotos, Ducati Hayang. Jalan Braga sudah lama dibuat tahun 1880, diberi nama oleh Peter Siso, seorang asisten residen Bapak Pembangunan Kota Bandung yang pertama. Karena dia berjasa dibuat tamannya di sebelah kanan. Taman bunga tertua se-Indonesia. 13.000 tanaman keras, bunga hias dan perdu ditanam di sini oleh Emil Fisher, seorang ahli botanis tumbuh-tumbuhan. Beda zaman, beda nama. Lebih dari 7 nama tempat yang sebelah kanannya. Zaman saya kan SMA beda, zaman Bandung Aina beda, zaman aku ini beda. Sok siapa yang udah pernah main ke tempat sebelah kanan, sebutin ada apa, saya bisa jelasin. Dan namanya beda-beda. So, belum pernah main ke sana? Bulan? Dirinya gitu. Ayah naon lain sana? So. Hah? Ada apa badak kan? Badak putih. Taman Badak Putih. Tahu nggak? Badak terakhir di Jawa Barat ditangkap pertama tahun 1890. Itu tidak bercoblok apa dari mapping sana kita loyo. Kita muda. Ya, badak tertua kedua ditangkap di Ujung Kulon, Banten tahun 1925. Untuk mengenang kedua badak di Jawa Barat terakhir ditangkap, dibuatkan patung badak putih. Tidak sampai di situ, kearifan lokal orang tua kita ternyata memberi nama. Ada 3 nama jalan badak diambil dari kata badak di Bandung. Sok sebutin naon? Hah? Si Badak. Kalau orang mau menikah, bikin kartu undangannya di Cibadak murah. Saya kalau bawa tamu orang Malaysia, karena di Malaysia satu kartu undangan 30.000 loh. Jadinya 7.000 10.000 masih ayah. Kedua, anak mau ulang tahun, ada kartu undangan ulang tahun. Kalau yang nikah juga pengajiannya dikasih souvenirnya. Kalau malah berubah jadi kuliner, sampai ke karung bekas tempat ATK, alat tulis kantor. Di situ juga ada terkenal soto Bandungnya, soto Cibadak, Ojo Lali. Terus dua deh, nanti ganti, saya mau ganti topik dua lagi. Badak singa Paranti Jelema Mayat Sai, ya di Dago. Ya, yang ketiga, ini deh, cepet. Paranti Jelema Kering dan Cibadak. Sekarang kita kenal ya saya. Karena orang tua kita percaya siapa saja yang mau bikin rumah gedung pemerintahan harus dekat Bahengi dulu, Panggoyangan Badak, Ranca Rawa. Karena di situ kita percaya banyak air. Filosofi kalau baheula kita luar biasa. Ya, Ada yang tahu nama jalan ini apa? Nggak berbelok. Masuk ke sana di belah Dago ke kiri, saya nanya nama jalan ini. Bukan ke kanan Merdeka, ya lurus panjang sampai ke Ahmad Yani ke Lingkar. Hah? Benar jalan dia. Pada atas digentol sudah diganti jalannya LL Laksamana Lalu, RE Raden Edi Marta Dinata. Tapi angker orang Bandung pinginnya menyingkat kata paling dulu jalan raya. Sama ini juga jalan apa ini? Iya. Tapi orang Bandung balik dulu jalan Dagu. Ini yang jadi viral se-Indonesia, saya tunjukin ya. Patung sebelah kanan yang jadi viral se-Indonesia. Kalau yang viral sedunianya, gedung yang sebelah kanan. Ada tulisan bahasa Belanda di balkonnya. Sok baca. Ya, baca. Karena gedung ini viral ini sedunia. Kayak tulisannya bahasa Belanda. Hah? Liur sugan mah. Kenapa naon? Dan memang liur ya. Liur. Gedung tadi di dunia ada 3 nih seperti gedung tadi. Pertama di Napier, New Zealand. Kedua di Miami, Florida, USA. Ketiga di Bandung dong. Yang kedua negara tadi tidak ada bangunan yang hancur.
Yang di sini ternyata mau dianjurkan, marah. Ya, UNESCO PBB marah, temenang. Tidak boleh, ini ya cagar budaya internasional, kena penalti bayar. Akhirnya diselamatkan oleh Bank BTPN. Makanya ayat tulisannya diselamatkan, Bank BTPN dapat hadiah itu sertifikat ujian. Ya, mau tahu nggak Bank BTPN merenovasi gedung yang tadi 2 digit 34 miliar. Nggak main-main. Gara-gara gedung tadi yang hanya satu-satunya di dunia, Bandung dapat julukan lagi. Ganis bilang ada 35 julukan kota Bandung dari zaman Belanda sampai sekarang. Tadi saya sudah sebutin satu ya, PPJ. Gara-gara gedung tadi clear, Bandung dapat julukan Laboratorium Arsitektur Dunia. Ada lagi. Makanya ITB, ayam mungkinnya di kita di Indonesia dari yang University, nah itu cloningnya KW supernya di kita, ya. Gedrikler, jadi itu artinya 3, kalau itu warna. Nah itu gedung sawarna. Begini ceritanya waktu zaman penjajahan Belanda, itu gedung ya pernah mengibarkan bendera kesayangan Belanda merah, putih, biru. Yang dalam bahasa Belandanya Rood with Blau. Orang tua kita mencuci sabun batangan apa dari kata blau? Biru. Oh. Hanya orang Sunda yang bisa mengadopsi bahasa Belanda. Sokaknya orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan nggak akan tahu apa yang disebut botram. Hanya kita orang Sunda. Botram itu bahasa Belanda ya. Bohteram, bahasa Inggrisnya Banterham. Orang Belanda piknik, makan roti, lapar, begitu bukan di sini daging, kan ada presiden dulu, daging asap, terus pakai mentega butter. Orang Belanda oh bohteram, orang Inggris Banterham, orang Sunda oh botram. Orang tua kita kalau waktu saya kecil, kalau hiburan itu cuma 2, ke taman lalu lintas, satu lagi ke kebun binatang. Saya nyebutnya kebun binatang, kalau orang tua kita kakek nenek nyebutnya apa? Derenten. Orang dengar? Derenten loh, padahal nama aslinya, lihat mulut saya, Duing, Teruing, Tuing. Nah, saya Derenten. Orang Sunda, karena bahasa angin. Gak percaya, ada lagi bahasa Belanda. Kalau baju sobek harus di apa? Hah? Bahasa Sunda? Apa bahasa Indonesia? Nah, itu bahasa Belanda. K-A-P-O-O-T, kaput. Harusnya bahasa Belandanya kapot. Karena kalau Belanda itu konsisten, double otek, oh bacanya. Kalau Inggris enggak, otek jadi u, itu konsisten. Coba cek, hanya bahasa Inggris yang tidak konsisten. Bener nggak? Double E jadi I, kamu O jadi U. Apa yang Belanda bak nggak kaput? Sebenarnya kaput itu artinya memperbaiki, to fix it, repair. Jadi kalau sepatu sobek, kaput. Karena sepatu ada yang dilem, ya. Jadi orang Sunda mah pikirnya di kaput itu dijahit, bukan. Di kaput itu memperbaiki, bahasa asli Belandanya. Jadi apapun, ya kalau rusak ini kaca pecah di kaput pertama. Tapi orang Sunda yang simple, gampang. Terus saya kalau baju kaput, ya. Seperti ini yang kedua, sifat orang Sunda yang pertama tadi suka menyikat kata, kedua suka latah. Apa yang dilihat dirasa didengar jadi seperti tadi didengar. Ini yang dilihat deh. Makanya disebut burung sate karena latah dilihat. Sate. Sate. Diri foto. Ya. Pertanyaannya tadi kenapa disebut burung sate dan ada berapa bulatan atasnya? Itu mah ya, karena ini banyak yang nggak tahu karena itu ada dibuat secara ini, Bang. simbolis. Nah. Benar. Pilihannya antara kan saya tanya nggak ada yang benar jawabannya. Ya pilihannya antara 5, 6, 7 udah aja gitu. Nah, kalau saya tanya kalau benar mah semuanya benar semuanya. Saya pas hitungnya dihitung 5, dihitung deui jadi genep, dihitung deui jadi 7. Pas dihitung 7 turun dari kalimat sudah naik jumlah. Aneh, ya sok tinggal lihat.
pertanyaannya, lapang apa yang ada di depan gedung sate sebelah kiri? Ada yang tahu? Gazebo. Gazebo berasal dari bahasa Belanda gazebo, saung kecil. Di Jawa Barat, saung kecilnya yang tersisa itu hanya ada 2. Di balai kota tadi, satu lagi di rumahnya istananya Jenderal Belanda, headquarter dulu. Dan sekarang kita kenal Kodam 3 Siliwangi. Wangor Palais Pabes Komandan. Itu gazebo yang pertama. Malah udah diteralus ya, asli. Nah, di balai kota sama yang di Kodam 3 nanti kita lihat lewat. Kayak kamera yang jurik-juriknya. Ya, gazebo yang kedua artinya adalah singkatan gazebo. Mau tahu gazebo yang kedua singkatannya? Gazebo yang kedua singkatannya, lihat wajah si Akang yang baju oranye. Singkatan gazebo yang kedua. Wajah si Akang itu itulah gazebo yang kedua. Gazebo, ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Kan kunaon untuk ibu-ibu kan pengertiannya. Anak muda cuma ada gongnya berapa gitu. Ya, gazebo yang kedua artinya gazebo itu gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Persib sebelum punya lapang kuning, Sparta, GBLA, terus nanti Jalak Harupat latihannya di sini. Ya, itu dari tengah. Ya kita balik lagi di gedung sate. Gedung sate, kenapa disebut gedung sate? Orang Sunda latah. Apa yang dilihat dirasa didengar, jadi tadi dengar bunyi klur. Ya, bulau. Ini dilihat, ini gedung apa ya? Loh, kok atasnya kayak sate? Udah nggak salah, berarti gedung sate. Nah, saat itu tahun 1920 gedung sate dibuat. Cilok sudah terkenal, mau disebut gedung sate, tapi gedung Cilok. Nah yang serius itu pasti si insinyur Gerbangnya marah. Kenapa gedung saya disebut gedung sate? Nah, bukan ini namanya gedung sate, aslinya namanya bahasa Belanda GB. Makanya kalau melak ini bisa nyebutnya GB. Di HP Government Advertisement. Apa cina? Ada yang jenang besar gedung sate lancam punya bacanya gedung sate Government. Ya, artinya Departemen Pertahanan Sipil yang dulunya ada di Water Fredet Jatinegara kami pindah ke Bandung. Saat itu Departemen PU. Ya, banggalan nebeng ya tak? Departemen Golongan Pos Giro, Departemen Lalu Lintas nebeng sekarang sudah pindah masing-masing. Eta, terus ada berapa bulutan di atasnya? Oh, ya. Cum, saya gini aja. Siapa yang jawabannya 5? Mana yang jawabannya 5? 5. Nggak ada? Oke. Cum yang jawabannya 6? Nggak ada? Berarti ibu berarti sisanya 7 ya. 5 tengaku, tengah cung, tengah cung terbalik kan. Ya, saya cut dulu. Pernah nonton film Dilan 1, Dilan 2 sama Milea? Coba perhatikan ini tempat syutingnya rumahnya Milea yang pagar putih sebelah kanan. Tuh, ya, rumahnya si Milea. Ya. Syuting film sekolahnya di SMA 2. Balik lagi ke gedung sate. Ya. Jawaban yang benar mana? 5, 6, apa 7? 7. Kepada jawabannya yang menjawab 5 sama 7. Ini si channelnya periksa mata anda ya. Saya belekan kayak naon tuh. Ya. Yang 6 ya, karena saat itu orang Belanda menghabiskan biaya gedung sate dan sekitarnya 1.500 rumah karyawan, 2.000 pekerja, 150 pekerja asli dari penduduk Cina, ahli bongkai, pemahat kayu dan kayu. Menghabiskan 6 juta gulden tahun 1920. Mau tahu berapa? 672 miliar. Gede apa sedikit? Gede. Duitnya dari mana? Dari orang Bandung. Orang Bandung dari mana? Dari 3 perkebunan Kina, kopi, dan teh yang hanya ada di Bandung. Makanya Belanda bisa bengar kayak orang Bandung. Gara-gara jalan yang ada di depannya. Jalan apa itu? Yang di depannya gedung sate. Di tempat lain belum tentu ada nama jalan itu. Kalaupun ada hubungannya naon. Kalau saya lihat, pantesan pemerintah Kota Bandung penempatan jalan ini hubungannya. Belanda bisa bangkrut sekaligus bisa bengar. Bandung bisa terkenal sedunia.
saya jadi guide. Wow, benang merahnya ini. Saya makanya bangga wani ngadu di kota lain di dunia ya. So, Bandung udah dulu 35 julukan kota Bandung dari zaman Belanda sampai sekarang. Asal usul kata Bandung aja saya sudah baca ada 15. So, ya, mau tahu jalan apa dulu yang ada di depannya? Hah? Benar. Di Jakarta ada nama jalan itu. Belum tentu kota besar ada. Kalau ada apa hubungannya sih? Oh, di kita mah ada. Ya, tadi saya bilang 6 juta gulden biaya gedung sate dan sekitarnya 672 miliar. Mau tahu perang di Ponorogo? Dari semua perang yang ada di Indonesia, perang di Ponorogo yang membuat bangkrut kerajaan Belanda. Dr. G.A.Z. de Graaf mengatakan perang di Ponorogo menghabiskan biaya 2 digit, 23 juta gulden. 6 juta gulden aja 672 miliar, eta 23 juta gulden itu ulangan. Tuh, akhirnya Belanda tidak punya duit sampai ke kerajaannya memberlakukan 2 peraturan. Peraturan yang pertama namanya Landstelsel, pajak tanah. Kan kita orang pribumi perlu bayar pajak. Dijajah kan kita. Yang kedua, semua penduduk pribumi dari Sabang sampai Merauke sekarang dulu Hindia Belanda wajib harus menanam perkebunan. Itu kenapa ada perkebunan di Indonesia? Ya, dari Sabang sampai Merauke, perkebunan nila, cengkeh. Ya, dari semua perkebunan yang ada di Indonesia yang paling besar uangnya hanya di Jawa Barat. Yaitu tadi, Cina, kopi, dan teh. Yang dua sudah dilaksanakan, yang pertama lama dan uangnya sedikit. Akhirnya Belanda memakai cara-cara, bukan Belanda, cara-cara Inggris, kan kita pernah dijajah sama Inggris. Van den Bosch dari pajak tanah Landstelsel ganti jadi kultur stelsel alias tanam paksa. Pernah belajar dulu? Eta yang dari tengah arti ada lamanya tuh. Kalau sama saya sekarang, oh saya ngerti ya. Alhamdulillah ya. Landstelsel ganti sama tanam paksa ya, kultur stelsel. Sebenarnya tanam paksa itu bagus loh, ada 5, tapi ya itu dasar ya, orang-orang di bawahnya pemimpin kita pinginnya cepat gancang air hutan. Kalau menurut saya itu asal mula kolusi nepotisme dari situ. Sudah akhirnya mau tahu orang Belanda mengeruk keuntungan duit dari orang Bandung. Mau tahu Dr. G.A.Z. de Graaf lagi bilang tadi perang di Ponorogo 23 juta gulden. Mau tahu tanam paksa 40 tahun 1831 1870 mengeruk keuntungannya mau tahu 3 digit 823 juta gulden. Hanya bikin gedung sate kukunya, sisanya dibawa ke Belanda. Makanya Belanda akhirnya beunghar tak kita cetak membangun New Amsterdam ya, membiayai perang Eropa. Belanda kan saya itu lagi perang sama Belgia. Tuh luar biasa cerita. Ingat ya, orang Belanda satu tidak pernah berpikir balik lagi ke negaranya. Di Bandung bisa enak, aww negaralis, makanannya enak, duitnya gampang. Kedua, bangunan yang ada di Bandung tidak ada di Eropa dan di Belanda. Saya sering bawa orang Belanda cerita, orang Belanda itu naik-naik. Saya sering bawa orang Belanda ke spesial interest cerita lucu. Ya, kurang ini satu rumah orang Bandung, orang Indonesia lihat kita penjajah orang Belanda. Saya hanya jawab, we were forgiven but we not forgotten. Kita sudah memaafkan, tapi tidak pernah melupakan. Cerita. Iyalah pasti nyari hati. Tapi Bandung tuh tanah air kedua kita, very fatherland. Oh, cek mana? Siapa? Ente, moyang itu menjajah kita. Duitnya dari kita, makanya di sana ada terowongan Bandung di New Amsterdam. Gitu. Ada ikatan emosional. Tuh, yang main-main di Bandung kan? Ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, rumah kentang ya. Itu sebenarnya setelah difilmkan rasa kentangnya berubah jadi kentang goreng. Sebelumnya kentang rebus. Dan itu yang benar Freemasonry-nya. Makanya mereka itu Los Hermes. Karena dulu waktu Ratu Juliana ulang tahun Bandung nih, di kota lain tuh nggak ada, hanya Bandung. Makanya Ratu Juliana senang datang ke Bandung. Itu dapur umumnya. Jadi kenapa rumah kentang ceritanya waktu Ratu Juliana Ratu Belanda ulang tahun datang ke Bandung, kita ribu. Yang jika ulang tahun lo masak bareng-bareng. Pas masak kayak
ceritanya gitu. Sebenarnya itu kentangnya kentang rebus sebelumnya. Karena apa? Saat itu sebelum jadi rumah kentang itu proyek 5 watt, banyak pohon bambu. Setiap malam Jumat Kliwon bau kentang rebus. Karena hadirnya sesosok jin ifrit tingkat rendah 2, yaitu genderuwo. Biar nggak takut panggil aja Om Gondo. Kalau saya bilangnya Om Gondo, kalau kuntilanak tante Bun saya bilang. Ya, inilah istananya Jenda Belanda yang tadi saya bilang, Henten Porton, yang sekarang jadi Padang 3 Siliwangi. Disitulah kerajaan Belanda nyerah kepada Jepang. Tanda tangannya di Kali Jati. Nah kalau ini departemennya, tadi bukan PT KAI, Gas Negara, Gedung Sate, ini yang duluan. Departemen Kuat Allah, peperangan. Orang Sunda bilangnya Sabau, bahasa Indonesia Sabahu. Karena kita orang Indonesia belum mengenal hektar, masih bau. Satu bau itu 7,096 meter persegi. Kita belum mengenal kilometer, kita masih pal. Siapa yang memperkenalkannya pal sama kilometer? Hektar, yaitu Karel Alfred Rudolf Boscha. Pernah dengar? Orang Belanda satu-satunya yang ditunggu meninggalnya sama orang Sunda. Itu udah bagus pisan orang Timur Tengah. Tidak semua orang Belanda jahat, coba orang Belanda yang bagus. Jangan salah. Sejarah. Ini orang Belanda jahat, yang bagus yang minat kita. Ini tempat saya main yang tadi saya bilang di kebun binatang, Darenten sama di Taman Lalu Lintas. Kami ini selain membuat bandros, membuat taman tematik. 24 taman tematik gratis, ada wifi-nya. Hanya itu yang masih berbayar. Taman Lalu Lintas, pernah main di sana? Berapa bayar? Kalau saya bilang itu taman cicilan. Karena apa? Begitu masuk bayar 3.000 atau 5.000. Mama kayak naik sepeda bayar. Kayak renang bayar. Mah naik mobil bayar. Bayar mobil nggak saya cicilan KB yang sekalian itu di awal. Ya, cicilan makanya saya bilang. Ya, SMA 3, SMA 5, SMP 2, SMP 5. Ini tahun 1913. Kalau saya salah saya traktir makan bakso. Ya, ini dulu namanya ILS atau HIS Solan Inlansu. Orang Belanda kaya atau orang kita yang pintar yang kaya soalnya di sana. Nah, kalau yang pribumi yang pas-pasan di sini SMA SMP 5 ya, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Ridwan Kamil, Beji Habibie. Nah, kita selanjutnya Arman Maulana loba lapor. Ini masih semangat? Yakin? Yakin. Nggak ngantuk? Kalau masih semangat, yakin dan ngantuk, jawab pertanyaan Gani dengan benar. Jalan apa yang akan kita lalui di depan ini? Ada yang itu jalan apa ini? Jalan rel kereta api. Saya nanya, saya minta nama jalannya nggak? Enggak kan? Makanya ulang serius, tegang itu biasa. Tuh ya nyantai. Itu pertanyaannya kenapa di rel kereta api tersebut orang Belanda menaruh batu kerikil, batu pasir di setiap rel kereta api yang ada di Indonesia. Terus satu lagi di jalan Riau tadi, batu sungai, batu kali ditempelin di dinding tembok atau pagarnya. Pertanyaan yang ketiga, di depan ada pertigaan. Layaknya pertigaan atau pertempatan harus minimal ada polisi 1. Kalau yang ini namanya ngahiwal, lain daripada yang lain. Kalau yang ini jawabannya sudah ada ya. Kenapa di depan tidak akan ada pernah polisi? Lebaran, tahun baru, ya Natalan, ya sampai oke kiamat ya. Kalaupun ada pasti polisinya jauh dari patung. Ini jawabannya kenapa di depan nggak ada polisi, karena ada patung mistis yang ada di depannya. Mistis. Sampai lagi ya. Ini deh. Panas. Sulit. Ada yang bertanyakan? Susana pernah syuting filmnya di Tante Penter. Tuh, salah satu orang Belanda yang baik hati yang mendirikan sekolah gratis khusus untuk perempuan. Makanya yang sekolah keluar alumni dari Tante Penter pasti gelarnya nama depannya Sri. Hampir seluruh Indonesia, sepulau Jawa ada sekolah Tante Penter. Asrama Putri lah menurama kejuruan, ya, menalaki nama STN, ya, apa Tante Penter. Tuh, ayat tuh, padahal itu kantornya di sebelah kanan polisi, tapi mau ayah gara-gara patung mistis, ya.
bacain dulu peraturan naik bandros karena belum pernah naik bandros. Saya bacain peraturan pertama naik bandros: tidak boleh makan dan minum, ya. Jadi kemudian ini jelas tentang Emil, ya, masalahnya tidak boleh makan dan minum, ya, kecuali nawarin dulu ke saya. Kejengkang Heri nawar kedua soal diberesin demak makai. Yang kedua, kudu mayar, disemayar jangan. Itu pasti udah. Nah, mungkin Kang Heri akan ngegas saya ngomong, saya bayar sama cicing, udah alun-alun tertutup. Benar tuh. Ingat lu, tidak boleh selfie, ya. Ada yang fotoan, nge-vlog, nge-video, tidak boleh, ya. Tidak boleh selfie sambil salto. Kecen beres ngomong lagi. Ribu atau nyebutnya selfie sambil salto, Iwan bisa rudetnya. Tak gue loh, ninggalin lagi. Ya, yang keempat, saya dapat pesan dari Kang Emil. Ini sekali dia, ya Kang Emil, mau nenteng kayak gaidan di bandros, pesan dari Akang. Berarti yang keempat, ya Kang Emil pesannya apa? Tidak boleh ada yang ketiduran. Wah, ibu lembutan, ngantuk, terus nanti lembutan, saya turunin tengah jalan. Karena pesan Kang Emil gitu, bedakan nih, para penumpang nggak boleh ketiduran, kecuali anak kecil, ya. Dewasa nggak boleh. Kalau saya lihat ibu udah mau lah turun ke asli. Galak saya mah, karena Kang Emil pesannya gitu. Emang kenal gitu Kang Emil? Jawab Kang Emil mau tahu? Becakeun rek sarema di imah sini. Benar kan? Petang. Aduh, capek deh, capek. Jangan anu ngajain, fotokeun terus ngacai, fokus ecengnya. Tuh, ya. Kelima, ya misinya beliau nggak nyampe. Kenapa? Saya harus dapat bonusan tentang sejarah kota Bandung. 20%-nya heureuy kira-kira. Kamu dibalikan atau stand up komedi saya bisa sih, gimana? Jadi itu tak konten itu mana? Ayo nuka genap adalah, nah ini pesan ke-6 Kang Emil, yaitu saya harus mendahulukan, ya, ada 5 yang mesti dahulukan. Jombloan, jomblowati terutama, ya, tuh. Harus, ya. Orang Belanda nggak bisa bilang priangan, jadinya preanger. Preanger sendiri itu tadi orang kaya Belanda yang usahanya di 3 perkebunan, kina, kopi, dan teh. Ya, 2 kali dibuat hotel ini pada abad 19 dan 20. Ini kita akan